Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B dari kelas D. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pencahayaan alami dan buatan termasuk elektrikal dari mata kuliah perencanaan utilitas bangunan. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman kelompok saya ada Samsul Bahri, Rahmat Hidayat, Muhammad Rafal, Immanuel, dan saya sendiri sebagai moderator adalah Nadia Pramesti Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan kepada teman kelompok saya yaitu Immanuel untuk membacakan atau membawakan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas moderator waktu yang diberikan. Saya akan membacakan materi yang pertama yaitu pencahayaan. Sistem pencahayaan dalam bangunan adalah desain dan mekanisme yang dibuat pada bangunan agar bangunan memperoleh cahaya yang cukup terang sehingga orang-orang yang menggunakan bangunan tersebut dapat melihat dengan jelas. Kemudian kedua, pengertian pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan elektrikal. Pertama, pencahayaan alami. Sistem pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Kemudian yang kedua, pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan adalah mekanisme cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain alami atau matahari. Namun cahaya tersebut berasal dari hasil karya manusia berupa lampu yang berfungsi menyinari ruangan sebagai pengganti sinar matahari tidak ada. Kemudian yang ketiga, elektrikal. Elektrikal, seperti namanya, melibatkan semua aspek kelistrikan dalam sebuah bangunan. Ini mencakup penerangan, sistem tenaga, sistem pengamanan, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Rahmat Hidayat untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih. Fungsi pertama pencahayaan alami yaitu cahaya alami akan masuk karena adanya bukaan atau elemen pembatas ruang yang transparan. Fungsi utama dari pencahayaan alami adalah memberikan penerangan pada ruangan. Fungsi pencahayaan buatan pada malam hari ketika matahari tidak lagi bersinar, cahaya tetap diperlukan. Di sini diperlukan penerangan buatan. Penerangan buatan adalah sistem penerangan buatan manusia, misalnya lilin, lentera, lampu minyak, lampu listrik, dan lain-lain. Fungsi penerapan buatan adalah memberikan cahaya yang menggantikan sinar matahari. Fungsi elektrikal, sebagai tempat tinggal, rumah harus memiliki pencahayaan yang baik. Pencahayaan dalam sebuah ruang dapat berasal dari pencahayaan buatan yang bersumber dari tenaga listrik. Instalasi listrik rumah tinggal adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke lampu atau alat aktivitas rumah tangga sehari-hari. Cara kerjanya yang akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Ini saya silakan. Penerapan pencahayaan alami pada rumah tinggal. Penggunaan pencahayaan buatan di siang hari tentunya merupakan suatu pemborosan energi, mengingat Indonesia adalah negara tropis yang kaya akan sinar matahari sepanjang tahun. Usaha untuk memasukkan cahaya matahari atau daylight ke dalam townhouse tentunya harus dilakukan dengan bijaksana. Peraturan yang tepat akan diberikan pencahayaan yang baik, sehat, dan ekonomis. Penerapan pencahayaan alami pada rumah tinggal. Yang pertama, membesar dimensi bukaan, jendela dan pintu secara otomatis akan memperbesar area masuknya cahaya dan pertukaran udara. Yang kedua, skylight. Secara umum adalah bukaan yang terdapat di langit-langit ruangan. Bukaan ini dapat berupa jendela horizontal, roof line, stila atau kaca yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai rumah lentera yang didekatkan di plafon. Yang ketiga, low free.
dan kanopi merupakan salah satu alternatif untuk menghalau panas matahari masuk ke dalam ruangan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syamsul Bahri. Baik, langsung saja. Penerapan pencahayaan buatan pada rumah tinggal. Penataan pencahayaan buatan pada rumah tinggal merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan apalagi disepelekan. Dengan penataan yang tepat, ruangan akan menjadi lebih nyaman bagi penghuni sehingga dapat menunjang aktivitas dengan lebih baik. Rumah tinggal terdiri dari ruangan-ruangan yang memiliki aktivitas yang berbeda, sehingga penataan pencahayaan juga akan berbeda. Teknik pencahayaan di setiap ruangan itu berbeda agar diharapkan pencahayaan tersebut maksimal dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan ruangan tersebut. Contoh yang pertama yaitu ada ruang tamu. Tipe penerangan yang digunakan pada ruangan ini adalah penerangan secara merata atau biasa disebut dengan general lighting yang dapat menyinari keseluruhan ruangan sehingga dapat menunjang aktivitas penghuni maupun tamu yang berkunjung. Contoh yang kedua yaitu dapur. Penempatan pencahayaan pada area ini perlu diperhatikan dikarenakan dapur digunakan untuk aktivitas yang berbahaya yang membutuhkan kehati-hatian dalam beraktivitas dan juga membutuhkan tata cahaya yang lebih baik agar menjadikan dapur tempat yang aman, higienis, dan juga nyaman. Selanjutnya, penerapan elektrikal bagi pencahayaan pada rumah tinggal. Instalasi listrik rumah tinggal adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke lampu atau alat-alat listrik yang lain sebagai penunjang aktivitas rumah tangga sehari-hari. Instalasi listrik pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu instalasi pencahayaan listrik dan instalasi daya listrik. Instalasi pencahayaan listrik adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Rafal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Nadia. Materi selanjutnya itu manfaat pencahayaan alami. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan. Selain menghemat energi, listrik juga dapat membunuh kuman. Fungsi lain dari cahaya alami dari segi interior adalah warna dan material dalam ruangan akan semakin jelas terlihat. Selain warna tekstur pada material juga akan semakin tampak sehingga suasana ruangan semakin menarik. Masalah lainnya yang harus Anda hadapi jika memiliki rumah dengan minim pencahayaan adalah kelembapan. Ruangan yang terlalu lembab memudahkan bakteri dan jamur untuk berkembang biak, sehingga dapat memunculkan sebagai masalah seperti bau tidak sedap. Kemudian manfaat pencahayaan buatan. Lampu yang berfungsi menyinari ruangan sebagai pengganti jika sinar matahari tidak ada. Pencahayaan buatan dapat berfungsi baik siang maupun malam menjadikannya ideal untuk penerangan utama di rumah. Bahkan penerangan buatan dapat menunjang desain interior dan arsitektur sesuai keinginan. Lewat permainan cahaya lampu, detail dan ornamen pada ruang dapat ditunjukkan sehingga penampilan rumah menjadi makin menarik. Seiring dengan kemajuan zaman, penerangan buatan kemudian tidak saja berfungsi sebagai alat penerang tetapi juga dikembangkan pengetahuan tentang tata cahaya yang dapat membuat rumah menjadi lebih indah. Kemudian, kerugian pencahayaan alami. Sinar matahari mengandung UV yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, datangnya sinar matahari juga diikuti dengan peningkatan suhu karena pencahayaan alami bersumber dari matahari dan matahari tidak selalu ada selama 24 jam. Maka pencahayaan alami tidak dapat dimanfaatkan pada malam hari. Kemudian juga ada kerugian dari pencahayaan buatan, yaitu cahaya buatan yang dihasilkan lampu dari arus listrik adalah sesuatu yang berbayar. Kebanyakan lampu tidak mampu membunuh kuman seperti cahaya alami. Semakin banyak pencahayaan buatan, maka biaya beban listrik akan semakin besar yang akan berdampak pada segi ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih untuk Saudara Nadia.
Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Sekarang kita sudah berada di penghujung dari presentasi hari ini, maka kesimpulan dari kelompok kami adalah perbedaan utama antara pencahayaan natural dan buatan adalah sumber cahaya dan kontrol manusia terhadap pencahayaan tersebut, di mana pencahayaan natural adalah cahaya yang alami dan berasal dari sumber-sumber di alam, sedangkan pencahayaan buatan adalah cahaya yang dihasilkan oleh manusia melalui perangkat pencahayaan yang dirancang khusus oleh manusia. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kata atau mungkin typo atau kekurangan pada presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.